Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2302020045. Saya dari Fakultas Ilmu Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Bina Insan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja dari CPU dan memori. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu CPU dan memori. CPU dan memori adalah dua komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak sistem atau otak dari sebuah komputer. CPU juga bertugas untuk mengeksekusi instruksi dari sebuah perangkat lunak, mengolah data, dan mengendalikan semua operasi komputer. CPU adalah bagian yang melakukan semua operasi aritmatika, logika, kontrol, dan pengolahan data berdasarkan instruksi dari perangkat lunak. Semua penghitungan dan pengambilan keputusan utama pada komputer dilakukan oleh CPU. Nah, kecepatan CPU ini diukur dalam gigahertz yang menunjukkan jumlah siklus per detik. Semakin tinggi angka gigahertz, semakin cepat CPU dapat menjalankan tugas. Sedangkan memori adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi baik secara sementara maupun permanen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah sistem atau program. Memori merupakan elemen penting dalam proses komputasi karena memungkinkan perangkat untuk mengakses dan memproses data dengan cepat. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan device Lenovo ThinkPad T470. Nah, kalian klik Explorer untuk mengetahui spesifikasinya. Klik This PC, pilih Properties, terus ini tertera untuk spesifikasinya. Saya menggunakan Intel Core i5 Gen 6 atau Gen 6 dengan kecepatan 2,30 GHz dan max speed yaitu 2,40 GHz dengan RAM 8 GB dan saya menggunakan Windows 11 Pro. Di sini saya juga menggunakan aplikasi tambahan untuk mengetahui dari spesifikasi laptop saya, yaitu saya menggunakan CPU Z. Nah, di sini tertera untuk lebih detailnya lagi spesifikasi dari CPU saya atau laptop saya. Di sini saya menggunakan RAM dengan tipe DDR4 yang dual channel. Pada slot pertama yaitu saya menggunakan RAM dengan 4 GB dengan merek Kingston. Terus pada slot kedua saya menggunakan sama yaitu 4 GB dan menggunakan merek SK Hynix. Untuk mengetahui performa atau kinerja dari CPU kita bisa buka yaitu Task Manager. Nah, di sini tertera apa saja yang kita buka atau apa saja proses yang sedang terjadi di dalam laptop kita. Nah, ini untuk performanya. Di sini CPU saya berada dalam kinerja yaitu 32% ke atas atau rata-rata 32%. Karena saya sedang merecord di sini cukup tinggi untuk memakan kinerja dari CPU saya. Oh ya, di sini juga saya menggunakan SSD dengan kapasitas 256 GB. Nah, untuk performa CPU ini, semakin banyak aplikasi yang kita buka atau semakin banyak aplikasi yang kita jalankan, ia akan semakin tinggi untuk persenannya. Begitu juga dengan memori. Nah, di dalam Task Manager ini kita juga bisa melihat pemakaian apa saja yang
kita gunakan di sini seperti GPU atau Graphic Processing Unit, power usage atau baterai yang digunakan yaitu rendah atau sedang atau tinggi. Ada juga disk atau penyimpanan. Di sini kecepatan internet dan GPU engine. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Di sini saya akan menggunakan rumus jumlah instruksi sama dengan clock speed dalam hertz dikali EPC atau instruction per cycle dikali waktu eksekusi dan dikali utilisasi dari CPU. Clock speed adalah kecepatan clock CPU dalam hertz yang diubah dalam satuan hertz. Sedangkan IPC atau instruction per cycle adalah jumlah instruksi yang dapat diproses per siklus clock. Sedangkan utilisasi CPU adalah tingkat penggunaan CPU dalam desimal. Contohnya 80% diubah menjadi 0,8. Di sini diketahui bahwa clock speed pada CPU saya yaitu 2,30 GHz yang akan kita ubah menjadi satuan hertz yaitu 2,30 dikali 10 pangkat 9. Dan diketahui juga yaitu IPC nya yaitu 4, instruksi per cycle-nya adalah 4 dan beban kerjanya sebesar 80% atau 0,8. Nah, di sini kita akan memasukkan rumusnya beserta angka yang sudah diketahui untuk kita jumlahkan. Nah, ini jumlah instruksi dikali dengan jumlah instruksi sama dengan 2,30 GHz dikali 10 pangkat 9 dikali 4 instruksi per siklus dikali 0,8. Jumlah instruksi sama dengan 7,36 dikali 10 pangkat 9 instruksi per detik. Dan dapat kita simpulkan bahwa CPU saya dapat memproses 7,36 miliar instruksi per detik pada beban kerja 80%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki memori. Nah, dalam hierarki memori ini, semakin ke atas dari tabel hierarki tersebut, maka kecepatannya semakin tinggi, harga per bitnya semakin mahal, dan ukurannya semakin kecil. Sedangkan semakin ke bawah dari tabel hierarki memori, semakin lambat, murah, dan semakin besar. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu register. Register ini terletak berlokasi di bagian dari CPU. Fungsinya yang pertama yaitu untuk menyimpan data yang sedang diproses secara langsung oleh CPU. Yang kedua, memiliki kecepatan yang sangat tinggi untuk mendukung operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, berisi data seperti alamat memori, hasil perhitungan sementara, atau instruksi eksekusi. Register ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu kapasitas sangat kecil, puluhan hingga ratusan byte. Yang kedua yaitu kecepatan tertinggi dibandingkan memori lain karena berada langsung di dalam prosesor. Yang kedua yaitu cache memory. Nah, cache memory ini berlokasi di dalam atau sangat dekat dengan CPU, biasanya di level 1, level 2, dan level 3. Cache ini berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan
seperti prinsip locality, data spesial, dan temporal. Yang kedua, mengurangi waktu akses ke data di RAM, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Cache memiliki karakteristik yang kapasitasnya lebih besar dari register, puluhan kilobyte hingga beberapa megabyte. Kecepatan tinggi tetapi lebih lambat daripada register. Harganya relatif mahal dan hierarkinya yang pertama yaitu level 1. Pada level 1 cache terdapat dan terdekat ke CPU, kapasitas terkecil. Level 2 cache menengah dengan kapasitas lebih besar, dan level 3 cache terbesar di dalam CPU, melayani seluruh core. Yang ketiga yaitu RAM, Random Access Memory. RAM ini adalah lokasi memori utama dalam sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama program berjalan. Ia juga berfungsi sebagai tempat transit antara CPU dan storage permanen, hard disk atau SSD. Memiliki kecepatan lebih lambat dibanding register dan cache, tetapi kapasitas lebih besar. RAM juga memiliki karakteristik kapasitas lebih besar, gigabyte hingga terabyte, bersifat volatil atau data hilang saat daya dimatikan. Kecepatan menengah, lebih lambat dibandingkan cache, tetapi jauh lebih cepat dari storage. Yang keempat, storage. Storage ini seperti hard disk, SSD atau NVMe. Storage ini adalah media penyimpanan permanen di sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan data dan program secara permanen, baik yang sedang digunakan maupun tidak. Tempat penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna digunakan untuk membaca dan memuat data ke RAM saat program berjalan. Storage memiliki karakteristik kapasitas yang sangat besar, terabyte hingga petabyte, kecepatan jauh lebih lambat dibandingkan RAM, tetapi SSD dan NVMe jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Biaya per gigabyte lebih murah daripada jenis memori lain. SSD dan NVMe memberikan waktu akses lebih rendah dan throughput lebih tinggi dibandingkan hard disk.